Tak pernah terlintas di benak Alia bahwa orang yang ia nikahi dengan penuh kepercayaan justru menikamnya dari belakang. Semua bermula dari satu hilangnya berkas, dan dari sanalah hidupnya berubah selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Santi Story yang dirahmati Allah, di balik setiap kisah, pasti ada hikmah yang tersembunyi. Pelajaran yang bisa mengubah arah hidup kita. Kisah kali ini akan membuat hati bergetar, mata terbuka, dan jiwa terinspirasi. Sebelum kita mulai, yuk kuatkan silaturahim ini dengan menekan tombol like, subscribe untuk selalu mendapat kisah penuh hikmah berikutnya, dan share video ini agar manfaatnya tersebar luas, menjadi amal jariah bagi kita semua. Siap menyelami lautan hikmah? Mari kita mulai. Pagi itu, cahaya matahari merambat perlahan masuk melalui celah jendela rumah kecil di pinggir kota. Alia menatap dinding ruang tamu yang mulai menguning, seolah menata ulang pikirannya sendiri yang belakangan selalu penuh tanda tanya. Ia berdiri lama di depan rak kayu tua peninggalan ayahnya. Tempat ia selalu menyimpan berkas-berkas penting, terutama sertifikat tanah warisan yang begitu dijaganya sejak kecil. Namun hari itu, rak itu tampak kosong. Ruang kecil di sudut rak yang biasanya ditempati map coklat itu benar-benar hampa. Alia mengerjap beberapa kali, memastikan ia tak sedang salah lihat. Ia menurunkan rakitan buku, membuka laci, memeriksa setiap celah tempat ia biasa meletakkan hal-hal penting. Tidak ada apapun. Tangannya mulai terasa dingin. Ada rasa nyeri halus di dada, bukan karena kehilangan fisik benda itu, tapi karena selama ini ia selalu mengira rumah tangganya aman, meski tak lagi sehangat dulu. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Barangkali aku salah naruh, gumamnya, walau kata-kata itu terasa seperti kebohongan yang ia buat untuk meninabobokan rasa curiga. Sejak beberapa bulan terakhir, suaminya, Rangga, berubah. Terlalu sering pulang larut, terlalu banyak alasan, terlalu banyak diam. Dan saat berbicara, suaranya selalu terdengar seperti sedang menahan sesuatu. Entah kekesalan, entah kebohongan. Pintu utama rumah tiba-tiba terbuka. Rangga masuk dengan langkah cepat, menyeret bau parfum yang belum pernah Alia kenal sebelumnya. Alia terkejut melihat Alia masih berdiri di ruang tamu. "Belum siap-siap kerja?" tanya Rangga tanpa menatapnya. Alia menelan ludah, mencoba tersenyum. "Aku nyali berkas tanah warisan, kamu lihat nggak?" Rangga berhenti, matanya melirik sekilas, lalu kembali sibuk melepaskan jam tangan. "Ngapain nyari tanah itu? Disimpan aja, jangan diutak-atik terus." Nada suaranya terdengar ketus. Tidak ada perhatian. Tidak ada rasa ingin tahu kenapa istrinya terlihat cemas. Alia merasakan dadanya kembali sesak. Namun ia memilih diam. Ia ingin memperhatikan ekspresi Rangga lebih lama. Tapi yang ia dapat hanya dahi yang mengernyit dan bibir yang menghindari dari percakapan. "Paling kamu salah nyimpan," tambah Rangga, lalu berlalu menuju kamar tanpa menunggu jawaban. Ketika pintu kamar tertutup, Alia menutup matanya. Ada bisikan kecil dalam dirinya yang berkata bahwa sesuatu sudah berubah. Tetapi ia belum siap menerima apapun yang akan datang. Hari berikutnya, saat Alia mengantar makanan ke rumah mertuanya, suasana aneh menyambutnya. Ibu mertua yang biasanya cerewet, justru tampak tergesa menutup percakapan saat melihat Alia datang. Ayah mertuanya menghindari tatapannya. Adik iparnya, Mira, bahkan berusaha menyembunyikan secari kertas di balik meja makan. Alia mencoba tersenyum sopan. "Mah, aku bawain sayur lodeh, tadi kebanyakan masak." "Oh iya, taruh aja di dapur," jawabnya singkat tanpa menoleh. Alia menunduk sambil melangkah. Rasanya seperti sedang berada di ruang asing meski ia sudah bertahun-tahun menjadi menantu di rumah itu. Biasanya ibu mertua langsung bertanya macam-macam. Kapan punya anak? Bagaimana kerja? Sudah masak apa hari ini? Hari ini semua mulut seolah disegel. Dari dapur, Alia mendengar bisik-bisik itu lagi. Suara lirih,
tergesa, seperti takut ia mendengar. Jangan sampai Alia tahu dulu. Nanti saja setelah resepsi. Rangga sudah urus semuanya. Suara kursi digeser membuatnya terdiam. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Resepsi apa? Resepsi apa? Ketika Alia kembali ke ruang tamu, semua orang bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Ibu mertua tiba-tiba pura-pura tersenyum, menawarkan kue yang bahkan tidak disentuh sejak tadi. Mira sibuk memainkan ponselnya, tetapi tangannya terlihat gemetar. Ahalia merasa tubuhnya berat, seolah seluruh udara di rumah itu menentangnya. Ada sesuatu yang besar sedang disembunyikan, sesuatu yang tidak ingin mereka bocorkan. Dan entah mengapa, naluri Alia berkata bahwa semua ini berkaitan dengan tanah warisan yang hilang. Di perjalanan pulang, Alia menatap kaca spion mobil tua peninggalan ayahnya, sambil memegang setir erat-erat. Matanya memerah, bukan karena tidak sedih, melainkan karena hatinya sedang berusaha membaca pola yang tidak mau diungkapkan dunia. Ia tidak lagi sekedar curiga. Ia mulai takut pada kemungkinan yang lebih gelap. Namun di balik rasa takut itu, perlahan muncul sesuatu yang berbeda. Sebuah tekad kecil, masih samar, tapi mulai tumbuh. Tekad untuk mencari tahu kebenaran apapun bentuknya. Sejak beberapa minggu terakhir, perubahan sikap Rangga terasa semakin tajam, seperti dinginnya angin malam yang menusuk kulit. Ia pulang semakin larut, sering membawa aroma parfum asing dan ekspresi wajah seperti orang yang selalu dikejar waktu. Alia mencoba menanyakan kabarnya suatu malam, namun jawaban Rangga justru membuatnya terpaku. "Kamu tuh jangan banyak nanya, kerjaan aku lagi banyak. Kamu tinggal di rumah aja, harusnya ngerti posisi," katanya tanpa menoleh sambil menyalakan televisi keras-keras. Alia berdiri beberapa langkah di belakangnya, memegang secangkir teh yang kini terasa tak punya arti. Ia hanya bisa mengangguk, meski dalam hatinya kata-kata itu menusuk seperti duri halus yang tak terlihat. Sehari setelahnya, saat Alia menyiapkan sarapan, Rangga mengkritik hampir semua yang ia lakukan. Mulai dari rasa nasi yang katanya terlalu lembek, telur yang digorengnya dianggap kurang matang, hingga cara Alia menatanya di meja makan. "Kamu ini perempuan kok nggak becus juga urusin rumah. Mau jadi istri tapi masakan aja berantakan," ucapnya sambil meletakkan sendok dengan suara keras. Alia mencoba menahan diri, ia tidak ingin ribut di pagi hari. Tapi ia juga tidak bisa mengabaikan perlakuan itu. "Bang, aku udah usahain bikin yang terbaik. Kalau abang gak suka bilang baik-baik," katanya pelan. Genges. "Ya udah, nggak usah baper. Perempuan kok sensitif banget." Setiap kata yang keluar terasa seperti ditaburkan untuk melukai, bukan untuk berkomunikasi. Sikap keluarga Rangga pun tak jauh berbeda. Saat Alia datang ke rumah mertua untuk membantu memasak karena ada acara kecil, ia langsung disodori daftar tugas tanpa diminta beristirahat. Ibu mertuanya hanya duduk sambil mengawasi, sementara Alia bekerja dari dapur ke ruang tamu, mencuci piring, memotong sayur, menyapu, hingga mengepal. "Jangan lambat begitu, Alia. Kamu itu perempuan, harusnya cekatan," omel ibu mertuanya sambil menyilangkan tangan. Mira, adik iparnya, menambahkan dengan nada sinis. "Iya, kamu harus lebih patuh. Laki-laki tuh suka kalau istrinya nurut. Jangan terlalu banyak membantah, nanti abangku malah gak nyaman." Alia menunduk, bukan karena ia merasa bersalah, tapi karena ia tahu tidak ada gunanya melawan saat itu. Ia tahu, sekecil apapun pembelaannya, pasti dianggap melawan aturan keluarga. Ketika ia sedang menyapu halaman belakang, tanpa sengaja Alia mendengar percakapan lirih dari dapur. Ia tidak bermaksud menguping, tapi suara bisik-bisik itu begitu dekat dan tak bisa diabaikan. Ibu mertua berbicara dengan seseorang melalui telepon. Suaranya terdengar bersemangat tetapi ditahan agar tidak terlalu keras. "Tenang saja, uang besar itu sebentar lagi cair. Rangga sudah urus semuanya. Kamu tahu kan proyek itu butuh modal? Ya, tinggal menunggu prosesnya selesai. Jangan sampai Alia tahu dulu." Langkah Alia terhenti. Sapu di tangannya hampir terlepas. Uang besar? Proyek? Jangan sampai Alia tahu. Detak jantungnya semakin cepat. Ia berdiri tanpa gerak, takut suara kecil saja akan membuat bu mertuanya sadar keberadaannya. Ada rasa pahit yang mengalirnya seluruh tubuh, seperti tubuhnya menolak menerima potongan informasi baru itu. Setelah percakapan itu selesai, Alia buru-buru berpura-pura sibuk menyapu. Ibu mertua muncul dari dapur dengan wajah yang tampak tenang dan tanpa rasa bersalah. "Alia, itu sapunya jangan menyeret tanahnya ke dalam rumah. Kamu harus hati-hati kalau kerja."
katanya sambil melewatinya. Alia ingin bertanya. Ia ingin menuntut penjelasan, tapi lidahnya kaku. Ada dorongan ke dalam dirinya untuk tetap diam, bukan karena takut, tapi karena ia mulai menyadari sesuatu. Keluarga itu sedang menyembunyikan perkara besar. Dan apapun itu jelas berhubungan dengan Rangga dan uang besar yang mereka tunggu. Malam harinya, Alia duduk sendirian di ruang tamu menatap foto ayahnya yang tergantung di dinding. Wajah ayahnya yang tegas dan hangat seakan berbicara kepadanya, memberi kekuatan yang ia butuhkan untuk tetap tegar. Ia tidak ingin cepat emosi, ia tidak ingin mengambil keputusan tergesa-gesa. Namun batinnya mulai retak, pelan tapi pasti. Seperti kaca yang kehilangan keseimbangannya. Rangga pulang hampir tengah malam. Tatapannya kosong, langkahnya lelah, namun ia masih sempat mengomel karena lampu ruang tamu belum dimatikan. Tanpa peduli pada perasaan Alia yang sudah tersayat sejak pagi, ia hanya melepas sepatu dan berlalu begitu saja. Saat pintu kamar tertutup, Alia memejamkan mata. Hari-hari terakhir terasa seperti tanda-tanda kecil dari badai besar yang belum terlihat bentuknya. Ia masih mencoba bersabar. Namun sebagian hatinya sudah mulai bersiap menghadapi sesuatu yang lebih menyakitkan daripada kata-kata kasar atau perlakuan keluarga. Air batin yang menjerit, tertekan, dan penuh pertanyaan menunggu jawaban. Dan di tengah keheningan malam itu, Alia perlahan mulai merasakan bahwa ia sedang berjalan menuju sebuah kenyataan pahit yang tidak lagi ia bisa hindari. Pagi itu, hujan turun pelan, membasahi kaca jendela rumah kecil tempat Alia duduk termenung. Sejak beberapa hari terakhir, pikirannya dipenuhi potongan-potongan percakapan, sikap aneh Rangga, dan bisik-bisik rahasia keluarga mertuanya. Ia merasa seperti hidup dalam kabut tebal, tidak gelap, tetapi cukup buram untuk membuat jantungnya bekerja lebih cepat dari biasanya. Saat ia sedang menuang teh ke cangkir, ponselnya bergetar. Nama yang muncul di layar membuat Alia terdiam sejenak. Melati. Ia tidak mengenal perempuan itu secara pribadi, tetapi pernah mendengar namanya dari Rangga di awal pernikahan mereka. Melati adalah mantan kekasih Rangga yang hubungan akhirnya berakhir tidak jelas. Alia sempat menganggap nama itu bagian dari masa lalu yang tak perlu diungkit lagi. Tetapi hari itu, nama itu muncul seperti tanda yang dikirim kehidupan untuk membuka sesuatu yang selama ini tertutup. Alia ragu untuk menjawab, namun ada suara kecil dalam hatinya yang mengatakan bahwa panggilan itu penting, bahkan mungkin krusial. "Assalamualaikum, Alia?" Suara perempuan di seberang terdengar lembut tetapi gemetar halus. "Waalaikumsalam. Iya, ini siapa? Ini Melati. Maaf kalau aku bikin kamu gak nyaman. Aku cuma ada hal yang harus kamu tahu." Alia menarik kursi pelan, duduk, dan menekan ponsel lebih erat di telinganya. Hujan di luar terdengar semakin jelas, mengisi jeda di antara napas kedua perempuan itu. Melati menghela napas panjang, seolah menyusun keberanian. "Aku gak berniat ganggu rumah tangga kamu, tapi aku juga gak bisa diem setelah apa yang Randa tawarkan ke aku." Alia berusaha menjaga suaranya tetap tenang. "Maksudnya apa?" "Dia ngajak aku nikah lagi." Sekujur tubuh Alia seperti tersambar petir. Namun wajahnya tetap datar, matanya menatap titik kosong di dinding. Ia tidak kaget karena tidak menyangka, tetapi karena firasatnya selama ini ternyata benar. Melati melanjutkan dengan suara yang lebih pelan. "Aku tolak, Alia. Aku gak mau lagi masuk ke hidup dia. Tapi waktu dia jelasin soal modal buat masa depan dan rencana bisnisnya, aku curiga sumber uang itu bukan dari kerja kerasnya." Alia menelan ludah, berusaha menjaga nada agar tidak pecah. "Sumber uang apa?" "Harga tanah warisan, tanah peninggalan ayah kamu." Jantung Alia seakan berhenti berdetak. Ruangan terasa menyempit. Hujan di luar terdengar seperti dentuman keras. "Aku yakin itu tanah kamu kan?" tanya Melati lirih, seolah takut telah membuka luka terlalu dalam. Alia membejamkan matanya. Ia mengatur napasnya perlahan. "Kenapa kamu mikir uang itu dari tanah warisan aku?"
Karena dia bilang dia udah berhasil urus salah satu aset besar milik seseorang yang dekat sama dia. Tapi dia juga bilang jangan sampai istrinya tahu dulu. Melati berhenti sebentar sebelum menambahkan. Dan aku tahu Rangga bukan tipe yang punya aset besar. Alia mendengarkan setiap kata, tidak memotong. Suaranya sengaja ia tahan agar tetap tenang, meski jari-jarinya menggenggam meja sampai pudar warnanya. Makasih Belati, kamu cerita ini karena aku juga perempuan Alia. Aku dulu salah pilih percaya sama dia. Aku gak mau kamu mengasami apa yang pernah aku alami. Dan aku tahu kamu perempuan baik. Kamu berhak tahu. Alia terdiam. Ada rasa sakit, ada rasa marah, ada rasa tidak percaya. Semuanya bercampur. Namun tidak meledak seperti sebelumnya. Justru dari dalam hati Alia muncul sesuatu yang berbeda. Kontrol. Suaranya ketika menjawab terasa lebih tegas dibanding beberapa hari terakhir. Terima kasih sudah jujur. Aku hargai keberanian kamu untuk bicara. Melati tampak lega, meski suaranya masih menyisakan kekhawatiran. Alia, hati-hati ya. Rangga bukan orang yang gampang ditebak. Kalau kamu butuh apapun, aku mau bantu sebisanya. Percakapan berakhir pelan, Alia menaruh ponsel di meja dengan sentuhan lembut seolah benda itu rapuh. Ia berdiri memandang keluar jendela. Hujan mulai mereda, menyisakan embun di daun-daun pohon. Di dalam dirinya, gelombang emosi yang tadinya bergejolak berubah menjadi permukaan air yang tenang, tetapi dalam, sangat dalam. Jika sebelumnya Alia hanya merasakan curiga dan ketakutan yang mengacaukan pikirannya, kini ia mulai merasakan perubahan lain yang lebih kuat. Kewaspadaan, ketegasan, dan keberanian untuk mencari kebenaran. Ia tidak lagi sekedar menjadi perempuan lembut yang menerima perlakuan dingin suaminya. Ada bagian baru dalam dirinya yang mulai bangkit. Bagian yang tidak lagi mudah dibohongi, tidak lagi mudah ditindas. Saat hujan berhenti sepenuhnya, Alia merapikan rambutnya, berdiri dengan punggung tegak dan berbisik pada dirinya sendiri. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pagi itu udara terasa jauh lebih berat daripada biasanya. Alia berdiri di depan cermin, memandangi wajahnya sendiri. Ia tampak lelah, tetapi sorot matanya berbeda. Ada sesuatu yang tumbuh di sana. Keinginan untuk mengetahui kebenaran, apapun resikonya. Setelah percakapan dengan Melati, ia tidak bisa lagi diam. Semua potongan kejanggalan yang ia alami kini mengarah pada satu titik. Tanah warisan ayahnya. Dengan langkah mantap namun hati bergemuruh, ia mengenakan kerudung sederhana, mengambil tas kecil, lalu pergi tanpa memberitahu siapapun. Ia menyalakan motor tuanya dan melaju menuju kantor notaris yang dulu menangani warisan keluarganya. Perjalanan itu terasa panjang, seperti perjalanan menuju jawaban yang ia tahu akan menyakitkan. Sesampainya di kantor notaris, seorang pria setengah baya yang dulu mengenal almarhum ayahnya tersenyum sambil berdiri. "Alia, sudah lama sekali. Ada keperluan apa?" tanyanya ramah. Suara hangat itu membuat dada Alia sedikit bergetar, tetapi ia mencoba tetap tegar. "Saya mau memastikan status tanah warisan dari ayah saya, Pak." Wajah notaris itu berubah serius. Ia meminta Alia duduk lalu membawa keluar beberapa map dari lemari arsip. Tangannya cekatan, membuka halaman demi halaman, sesekali mengernyik, seakan menemukan ketidaksesuaian. "Ini aneh," gumamnya pelan, memutar lembaran dokumen yang sudah dicap resmi. Alia menahan nafas. "Kenapa, Pak?" Notaris itu meletakkan dokumen di meja, menatap Alia dengan kerutan khawatir. "Tanah warisan kamu sudah berpindah tangan. Sudah terjual 3 bulan lalu." Alia merasa seluruh ruangan berputar. Suaranya tersegak. "Tidak mungkin. Saya tidak pernah menjualnya.
tidak pernah menandatangani apapun. Notaris itu menggeser sebuah berkas ke arahnya. Tanda tangan ini atas nama kamu. Dengan tangan gemetar, Alia mengambil dokumen itu. Di lembar paling atas, tanda tangan yang seharusnya miliknya tertera jelas. Namun, garisnya tidak sehalus tulisan tangannya. Teksturnya kasar, terburu-buru, dan tidak menunjukkan ciri khas lengkungan akhir yang biasa ia buat. Itu bukan tanda tangan Alia. Pak, ini dipalsukan, ucapnya dengan suara bergetar. Notaris itu menarik nafas panjang. Saya sudah curiga tadi, tapi saya harus konfirmasi dengan kamu langsung. Ini jelas bukan tanda tangan asli. Alia merasa tubuhnya lunglai. Ia menutup mulutnya dengan tangan, mencoba menahan isak. Tapi air matanya tetap mengalir, deras, tanpa bisa ia cegah. Perasaan dikhianati begitu dalam menyesakkan dadanya, hingga ia tak sanggup berkata-kata. Notaris itu menatap Alia penuh empati. Alia, kamu harus tahu siapa yang menjualnya. Alia menghapus air matanya dengan telapak tangan gemetar. Siapa pembelinya, Pak? Pria itu membuka lembaran berikutnya. Pembelinya atas nama Surya Wijaya. Alia tertegun. Nama itu tidak asing. Surya adalah rekan bisnis dekat keluarga Rangga. Orang yang sering datang ke rumah mertua. Duduk bersama ayah mertua di ruang tamu. Membicarakan proyek-proyek besar sambil tertawa keras. Semua rasa curiga yang selama ini berserakan, kini menyatu menjadi satu kesimpulan yang begitu menyakitkan. Rangga dan keluarganya bukan hanya tahu, mereka terlibat. Alia menutup wajahnya, menahan tangis agar tidak pecah lebih keras. Ia merasa seperti ditusuk dari belakang oleh orang-orang yang seharusnya melindunginya. Tanah warisan ayahnya, tanah yang dulu dijaga dengan sepenuh hati, yang ayahnya bilang menjadi pengaman masa depan Alia, dirampas begitu saja. Untuk apa? Untuk siapa? Ia tidak perlu menebak. Jawabannya sudah ia dengar dari Melati. Setelah beberapa menit ia mengangkat wajahnya. Matanya merah. Pipinya basah. Tetapi ada sesuatu yang berubah pada ekspresi itu. Ketegasan. Pak, apa ada yang bisa saya lakukan? Tanyanya dengan suara parau namun mantap. Bisa. Ini masuk pemalsuan dokumen dan penipuan. Kamu punya hak penuh untuk membawa ini ke jalur hukum. Alia mengangguk pelan. Ada getaran kecil di bibirnya. Bukan karena takut, tetapi karena tekad yang mulai mengisi rongga dadanya. Saat ia keluar dari kantor notaris, langkahnya tidak lagi goyah. Ia berdiri di bawah sinar matahari yang baru muncul setelah langit mendung. Merasakan angin menerpa wajahnya yang masih basah. Ia menangis lagi, tidak lagi karena putus asa, melainkan karena kesadaran yang baru tumbuh di benaknya. Selama ini, ia terlalu percaya. Terlalu lembut. Terlalu baik hingga diinjak dan dianggap tidak mampu melawan. Tapi di titik itu, Alia tahu satu hal. Ia akan bangkit. Bukan untuk membalas dengan emosi, tetapi untuk mengambil kembali haknya, martabatnya, dan harga dirinya yang telah diinjak tanpa belas kasihan. Tekad itu mengalir deras dalam dirinya, menggantikan rasa sakit. Ia tidak lagi hanya menjadi Alia yang dulu. Ada bagian baru dari dirinya yang mulai bangun. Tenang, tajam, dan berani. Dan langkah pertama menuju perubahan itu baru saja dimulai. Alia duduk di ruang tamu kantor hukum itu dengan kedua tangan yang saling menggenggam. Udara AC terasa terlalu dingin, namun detak jantungnya lebih menggigil daripada suhu ruangan. Sudah bertahun-tahun ia tidak menginjakkan kaki di tempat yang dulu sering ia datangi bersama ayahnya. Dulu ayahnya datang untuk mengurus legalitas usaha, dan kini
ia datang sebagai seorang perempuan yang dikhianati hingga kehilangan haknya sendiri. Pintu terbuka. Pengacara itu, Pak Darmo, keluar dari ruangannya. Tampak lebih tua dari terakhir Alia melihatnya. Rambutnya sudah memutih, tapi sorot matanya tetap tajam. "Alia?" Sapanya pelan. "Astaga, kamu sudah dewasa sekarang." Alia tersenyum kaku. "Saya butuh bantuan, Pak." Pak Dharma menatapnya serius. Ia mengangguk pelan, seolah sudah memahami bahwa seorang anak tidak akan kembali ke kantor hukum ayahnya jika bukan karena sesuatu yang sangat besar. Begitu pintu ruang kerja tertutup, Alia membuka semua. File yang ia foto dari laci notaris. Surat pernyataan tanda tangan yang jelas bukan miliknya. Rekening koran yang menunjukkan aliran dana tak wajar. Nama Rangga dan beberapa anggota keluarganya yang muncul berulang dalam catatan transaksi. Dharma mengambil kacamata bacanya. Dan selama hampir 5 menit, ruangan itu hanya dipenuhi suara kertas yang dibalik. Gumamnya akhirnya. Ini bukan hanya penggelapan biasa. Ada pemalsuan tanda tangan, penyalahgunaan wewenang, dan kemungkinan besar penipuan struktur. Alia menelan ludah. "Bisa dituntut, Pak?" Dharma menatapnya lebih lama, seakan hendak membaca isi hatinya. "Bukan hanya bisa, ini kasus besar, dan kamu pemilik sah dari aset itu. Jeda sejenak. Kalau kamu siap, keluarga Rangga bisa kehilangan segalanya." Alia memejamkan mata. Gambar Rangga yang mencaci makinya, ibu mertuanya yang memandangnya seperti sampah, ipar-iparnya yang menganggapnya ATM berjalan, berkelebat begitu cepat. Ia membuka mata. Kali ini tatapannya berbeda. Tidak lagi rapuh. Ada dingin yang perlahan tumbuh. "Saya siap." Jawabnya pelan namun tegas. "Saya ingin semuanya berjalan sesuai hukum. Tidak satu pun yang lolos." Malam itu Alia mulai bergerak seperti sosok yang baru. Ia mengumpulkan file digital, menyusun urutan peristiwa, menulis ulang setiap detail dalam catatan pribadinya. Ia tidak lagi menangis. Air matanya seperti sudah kering. Yang tersisa hanyalah kejernihan pikiran yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Ketika rumah sudah sunyi, ia menyalakan ponsel kedua. Ponsel lama yang ia simpan ketika awal menikah. Ia menginstal aplikasi perekam otomatis. Bukan untuk melakukan hal ilegal. Hanya untuk menyimpan bukti jika sewaktu-waktu Rangga atau keluarganya mengucapkan sesuatu yang bisa digunakan di pengadilan. Ia juga mulai mengamati kebiasaan keluarga itu. Jam makan malam, transaksi yang tiba-tiba muncul, rencana pertemuan mereka. Semua ia catat. Seakan ia sedang mengurai simpul-simpul kusut yang selama ini dibentuk di belakangnya. Di satu kesempatan, ketika ia pura-pura menyiapkan teh untuk ibu mertuanya, percakapan yang ia dengar membuat darahnya berdesir. "Kita harus cepat cairkan sisa uangnya sebelum Alia curiga," ujar ibu mertua pelan. Alia menunduk dalam-dalam, menyembunyikan ekspresi matanya yang berubah menjadi gelap. Ia tidak lagi menjadi perempuan yang menunggu belas kasih. Ia sedang mempersiapkan langkah panjang yang tidak dapat dihentikan siapapun. Dari hari ke hari, Alia semakin berbeda. Jika dulu ia berbicara dengan ragu, kini setiap kata yang keluar dari bibirnya terukur. Jika dulu ia panik menghadapi sikap kasar Rangga, kini ia hanya mengamati, merekam. Rangga pernah melemparkan ponsel karena kesal terhadap pekerjaan. Dulu Alia akan buru-buru memungutnya sambil menahan tangis. Tapi kali ini ia hanya melihat, lalu tersenyum kecil. "Sudah selesai marahnya?" tanya Alia datar. Rangga sempat terdiam. "Kamu kenapa sih belakangan ini? Gayamu beda." Alia memiringkan kepala. Orang berubah. Rangga tertawa sinis, tak menyadari bahwa perubahan itu sedang mengarah kepada kehancurannya sendiri. Semua bukti demi bukti dikumpulkan Alia seperti menyusun puzzle yang perlahan mengungkap gambar besar kejahatan mereka. Ia menyalin email-email mencurigakan. Ia memfoto kwitansi pembelian yang tidak pernah ia ketahui. Ia memeriksa berkas yang dicetak tangkas pengetahuannya. Dan setiap potongan itu membawanya lebih dekat pada satu tujuan.
Bukan balas dendam dengan emosi, melainkan pembalasan yang rapi, tenang, dan sah secara hukum. Tidak ada yang lebih menakutkan daripada perempuan yang terluka, namun tetap mampu berpikir jernih, kata Pak Dharma suatu hari dalam pertemuan mereka. Alia tersenyum tipis. Itu tujuan saya, Pak. Saya ingin semuanya jatuh. Dengan sendirinya. Hari-hari berikutnya Alia bukan lagi korban. Ia adalah pengendali. Ia adalah perempuan yang sedang membangun jalan untuk mengambil kembali semua yang menjadi haknya dan menghancurkan keluarga Rangga bukan dengan kekerasan, melainkan bukti yang tidak dapat mereka sangkal. Dan itu baru permulaan. Alia berdiri di depan mesin ATM dengan jaket hitam dan masker medis menutupi sebagian wajah. Bukan untuk menyamar, hanya untuk memastikan tidak ada yang mengenali ekspresinya malam itu. Di layar, tertera saldo rekening gabungan yang selama ini digunakan keluarga Rangga seenaknya. Uang yang katanya untuk kebutuhan bersama, tapi nyatanya hanya menjadi ladang mereka menguras hartanya. Ia menarik nafas dalam-dalam, lalu memasukkan kartu pribadi yang selama ini tidak ada seorang pun ketahui. Dengan tenang, ia memindahkan sebagian dana ke rekening atas namanya sendiri, rekening yang hanya diketahui dirinya dan Pak Dharma. Bukan pencurian, bukan pelarian, hanya mengambil kembali apa yang menjadi haknya. Saat transaksi berhasil, Alia menatap layar itu cukup lama, seolah ingin memastikan hatinya tidak lagi gemetar. Bukan takut, lebih kepada kesadaran bahwa langkah ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Keesokan harinya, ia mendatangi kantor bank. Manajer cabang, seorang perempuan parubaya bernama Budira, mengenalnya sebagai putri seorang pengusaha yang dulu pernah menjadi nasabah prioritas ayahnya. Bu Alia, apa benar ibu ingin pemisahan akses dari rekening gabungan tanpa izin suami? Alia menatapnya dengan ekspresi profesional yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Saya pemilik dana inti, dan ada penyalahgunaan wewenang yang sedang dalam penyelidikan hukum. Semua prosedur sudah dibahas dengan pengacara pribadi saya. Nada suaranya tidak meninggi, tapi cukup untuk membuat suasana menjadi serius. Manajer itu mengangguk cepat. Baik Bu, jika ada dasar hukum kami bisa lakukan pembukuan sementara. Lakukan hari ini, sebelum ada pihak lain yang mencoba menghilangkan bukti. Ada sebersih rasa puas ketika ia menandatangani formulir. Tangan yang dulu bergetar setiap kali Rangga membentaknya, kini menulis namanya sendiri dengan mantap. Sementara itu di rumah, tidak ada seorang pun yang sadar bahwa jaring itu mulai ditarik perlahan. Rangga semakin jarang pulang. Ia pergi malam-malam, kembali subuh dengan alasan kerja lembur proyek besar. Padahal Alia sudah tahu segalanya. Ia menerima foto-foto yang dikirimkan secara anonim, mungkin dari Melati, tentang Rangga yang makan malam berdua di restoran mewah bersama seorang perempuan muda. Riasan perempuan itu terlalu sempurna untuk sekedar teman kerja. Bajunya terlalu berkelas untuk sekedar rekan kantor. Namanya Reta, putri seorang pemilik showroom mobil mewah. Cantik, ambisius, dan tampaknya mudah terpesona dengan daya tarik Rangga yang pura-pura sukses. Alia menatap hutur-hutur itu bukan dengan rasa hancur. Justru ia tersenyum tipis. Terima kasih sudah sibuk Rangga. Jadi kamu tidak memperhatikan apa yang sedang aku lakukan. Di sisi lain, Alia semakin sering berada di kantor notaris. Ia memeriksa setiap dokumen legal yang berkaitan dengan tanah warisannya. Ia juga menyerahkan bukti-bukti pemalsuan tanda tangannya ke bagian litigasi. Notaris yang terlibat itu pucat ketika melihat polisi mendatangi kantornya. Semua mulai goyah tanpa mereka sadari. Bahkan polisi dari unit pidana ekonomi mulai menghubunginya diam-diam, meminta klarifikasi beberapa transaksi mencurigakan yang berkaitan dengan rekan bisnis keluarga Rangga. Setiap panggilan telepon terasa seperti nokta kecil yang menambah tekanan di jaring yang ia rajut. Bukan balas dendam semata. Ini perhitungan. Suatu sore, Alia duduk di ruang keluarga sambil mencuci buah. Nada ponselnya berbunyi. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Mereka mulai panik. Ada rapat keluarga malam ini. Reta akan diperkenalkan sebagai calon istri baru. Alia tersenyum samar sambil memotong apel. Calon istri baru. Suami yang masih sah, rumah yang masih ia tinggali.
aset yang masih mengatasnamakan dirinya. Berarti Rangga sedang menggali lubang kuburnya sendiri. Ia sengaja menyimpan pesan itu tanpa membalas. Sambil memandangi jus apel yang menetes di talenan, Alia merasakan sesuatu berubah jauh di dalam dirinya. Bukan benteng, bukan dendam terbuka. Lebih seperti ketenangan yang sangat berbahaya. Ia tidak perlu berteriak, tidak perlu menangis, tidak perlu bertanya kenapa. Jawabannya sudah jelas. Mereka yang tamak sedang menjerat diri mereka sendiri. Malam itu, ia duduk di kamarnya, laptop terbuka, file demi file rapi tersusun dalam folder bertajuk pengambil alihan legal. Ada bukti transaksi ilegal, ada rekaman suara ibu mertuanya, ada foto rangkaian pertemuan rahasia, ada surat penjualan tanah warisan yang dipalsukan. Dan satu persatu semuanya siap diserahkan ke pihak berwenang begitu waktunya tiba. Ia menatap luar jendela. Hujan perlahan turun menimbulkan suara yang menenangkan. Jaringnya sudah hampir selesai. Gumamnya. Saat itu, ia tahu hari di ketika semua akan jatuh bukan lagi sesuatu yang ia takutkan. Justru ia sedang menunggunya dengan sabar. Malam itu udara terasa lembab. Seolah langit pun menahan sesuatu yang ingin jatuh. Alia duduk di ruang tamu dengan lampu yang sengaja diredupkan, menunggu seseorang yang tadi sore mengirim pesan ingin bertemu. Tepat pukul 9, bel rumah berbunyi. Ketika pintu dibuka, Melati berdiri di ambang dengan wajah tegang namun mata yang mengisyaratkan tekad. "Aku harus bicara sekarang. Ini penting," katanya lirih, meski jelas ada gemuruh di dadanya. Alia mempersilahkan masuk. Tak ada basa-basi. Melati mengeluarkan sebuah flash disk dari saku jaketnya, meletakkannya di atas meja seperti meletakkan bahan peledak. "Aku merekam pembicaraan Rangga tadi pagi," ucapnya. "Aku sengaja memancing dia bicara soal tanah itu." Alia menatap benda kecil itu tanpa menyentuhnya dulu. "Apa isinya?" Melati menelan ludah. "Dia membanggakan diri. Katanya dengan menjual tanah warisanmu, dia bisa terlihat bermodal di depan keluarga calon istrinya. Bahkan dia bilang, kamu tidak mungkin melawan." Hening tiba-tiba menekan ruangan, seolah dinding menyusut. Alia akhirnya mengambil flash disk itu, mencolokkannya ke laptop. Dalam hitungan detik, rekaman itu diputar. Suara Rangga jelas, sedikit mabuk, penuh kesombongan yang selama ini tak pernah ia tunjukkan di depan Alia. "Tanah itu sudah beres. Tanda tangan sudah dipoles biar mirip. Uangnya lumayan lah buat mulai hidup baru sama Reta. Lagi pula Alia itu terlalu polos buat sadar dia ditipu." Ada suara tawa, bukan tawa bahagia. Tawa seseorang yang merasa menang mudah. Saat rekaman berhenti, Melati menunduk. "Aku minta maaf. Dulu aku bodoh. Tapi aku gak mau perempuan lain diperlakukan seperti itu." Alia menutup laptop dengan tenang. Detak jantungnya tidak lagi kacau seperti dulu. Sekarang iramanya mantap, seperti langkah seseorang yang tahu dirinya berada di jalur kemenangan. "Kamu sudah melakukan hal yang benar, Mel," ucap Alia lembut. "Terima kasih." Pukul 10 malam, Alia menghubungi Pak Dharma. Suaranya tenang, tidak bergetar sama sekali. "Pak, bukti sudah lengkap. Rekaman juga sudah saya dapat." Di ujung telepon, sang pengacara veteran itu tidak terdengar kaget. Justru ia terdengar seperti orang yang sudah lama menunggu momen ini. "Baik, kalau begitu kita jalankan rencana tahap akhir malam ini juga. Saya akan ajukan percepatan eksekusi. Besok pagi penyitaan bisa berjalan." Alia menutup telepon tanpa keraguan. Tidak ada ruang bagi ragu. Ini saatnya. Dan benar saja, belum sampai subuh, mobil-mobil aparat hukum berhenti di depan rumah mertua. Alia tidak ikut hadir secara langsung. Ia hanya menerima laporan secara berkala dari Pak Dharma yang terjun langsung dalam proses penyitaan. Tapi bayangan tentang bagaimana mereka bereaksi membuat hatinya terasa dingin sekaligus puas. Rumah mewah keluarga Rangga yang selama ini memandang rendah Alia seolah ia tak pantas masuk, dipasangi garis penyitaan. Stiker resmi menempel di setiap pintu. Mobil-mobil yang dulu mereka pamerkan sebagai simbol kemakniran ditarik satu persatu. Tuku grosir keluarga yang selama ini membanggakan diri sebagai usaha turun-temurun disegel oleh petugas, menimbulkan kerumunan warga yang terkejut. Di tengah semua itu, teriakan dan caci maki terdengar jelas melalui speaker telepon yang tetap terbuka agar Alia bisa mendengarnya.
Apa-apaan ini? Harta ini milik keluarga kami, jawab Ibu Merdia. Ini kerjaan Alia, perempuan tak tahu diri itu, teriak kakak ipar. Pak Darmo menjawabnya dengan tenang, semua bukti menunjukkan harta ini diperoleh dari aktivitas pemalsuan dokumen dan penipuan aset. Silahkan gugat balik jika merasa keberatan. Teriakan itu berubah menjadi rengekan. Iya, tapi jangan sekarang, besok anak saya resepsi. Suara ibu mertua mulai berubah panik. Alia menutup mata sebentar, membiarkan suara itu mengalir ke telinganya. Resepsi. Pernikahan rahasia Rangga dengan Reta. Ia tidak tahu apakah Rangga sudah diberitahu atau belum bahwa semua aset keluarga sudah dicabut hak kepemilikannya. Mungkin saat itu Rangga sedang sibuk fitting jas pengantin tanpa menyadari dunianya sedang runtuh. Bagaimanapun, itu bukan urusan Alia. Ia hanya mendengarkan semuanya dengan senyum tipis yang tak pernah ia miliki sebelumnya. Senyum yang tenang, matang, dan penuh kendali diri. Bukan senyum seorang yang ingin balas dendam secara brutal, tapi senyum seorang perempuan yang mengambil kembali haknya dengan cara yang paling legal dan elegan yang pernah ia lakukan dalam hidupnya. Menjelang tengah malam setelah deretan bel pun marah dari keluarga Rangga masuk ke ponselnya. Ayah meletakkan ponselnya Febri senyap, memandangi cermin di kamar, melihat bayangan dirinya. Perempuan itu tampak berbeda, wajahnya tegas, tatapannya tenang, gerakan tubuhnya mantap. Ia tidak lagi melihat perempuan yang selalu mencoba mengerti, selalu memaafkan, selalu menelan sakit sendirian. Dan ia lihat kini adalah perempuan yang sudah berdiri kembali, lebih kuat, lebih tajam, dan tidak mudah ditipu. Kedukan lembut terdingin tadi pintu, Melati muncul dengan wajah cemas, mungkin khawatir melihat Alian sendirian setelah badai besar itu. Kamu gak apa-apa? Tanya Melati belan. Alian senyum-senyum seperti teman itu. Malam itu, tidak apa-apa, justru ini baru permulaan. Ia menatap jam dinding, malam sebelum resepsi. Besok panggung terakhir akan berlangsung, dan Alia akan hadir bukan sebagai korban, melainkan badai yang datang tanpa peringatan. Pagi hari yang seharusnya menjadi awal bahagia bagi Rangga, justru menjadi pagi yang terasa seperti pertanda buruk bagi Alia sendiri. Awan berarak pelan, seolah mengawasi sesuatu yang akan pecah. Hotel tempat resepsi digelar berdiri megah, dikelilingi rangkaian bunga mahal, lampu kristal, dan karpet panjang yang digelar untuk menyambut tamu penting. Musik lembut sudah mengalun, fotografer sibuk memotret dekorasi, dan staf hotel berlarian memastikan segalanya sempurna. Busana mempelai pun sudah disiapkan. Jas putih gading yang Rangga pilih dengan sombong, dan gaun megah Reta yang bertabur payet. Semua tampak seperti mimpi pasangan kaya baru. Namun mimpi itu hanya terlihat indah bagi mereka yang tidak tahu apa yang akan terjadi. Sementara itu, sebuah mobil hitam berhenti di depan hotel. Pintu terbuka dan Alia turun dengan langkah yang mantap. Gaunnya sederhana namun elegan, warna hitam pekat yang tidak mencari perhatian. Namun justru memancing tatapan karena keanggunannya. Di belakangnya, 3 mobil lain menyusul. Bukan rombongan keluarga, bukan tamu undangan, melainkan petugas berseragam dari pengadilan, kantor pajak, dan unit keuangan daerah yang turun satu persatu sambil membawa map tebal dan perangkat resmi. Beberapa tamu yang sedang merokok di luar langsung menatap bingung. Loh, itu kayaknya petugas pajak ya? Yang satunya dari pengadilan deh. Kok datang ke sini? Bisik-bisik itu mulai membentuk gelombang kecil, merambat hingga ke area registrasi tamu. Petugas hotel kebingungan, namun mereka tak berani menghalangi. Alia berjalan ke dalam ballroom tanpa tergesa-gesa, seolah acara itu memang diselenggarakan untuk dirinya. Di dalam ballroom, suasananya sangat glamor. Musik klasik mengalun, tamu-tamu penting dari kalangan pebisnis dan pejabat duduk rapi, menikmati hidangan pembuka. Di panggung utama, dekorasi nama Rangga dan Reta terpampang megah. Para tamu membicarakan banyak hal, harga saham, proyek besar, dan rumor kecil tentang keluarga Rangga yang katanya akan mendapat suntikan modal besar dari pernikahan ini. Rangga sendiri sedang sibuk meladeni ucapan selamat, wajahnya berseri-seri penuh percaya diri. Ia merasa berada di puncak hidupnya. Sampai tiba-tiba, musik berhenti. Bukan diperlambat, bukan diganti, berhenti total. Gemuruh kecil muncul di antara para undangan. Kepala-kepala mulai menoleh mencari sumber gangguan itu. Lalu mereka melihatnya.
Alia berjalan memasuki ballroom diikuti para petugas resmi. Langkahnya tenang, wajahnya datar, namun aura yang memancar darinya membuat banyak orang spontan merapatkan bibir. Bukannya itu istrinya Rangga? Yang pertama kan? Kok datang ke sini dengan petugas berseragam? Tamu-tamu mulai gelisah, beberapa bahkan berdiri. Rangga yang mendengar namanya disebut menoleh, wajahnya langsung berubah pucat. Reta yang berdiri di sampingnya terlihat bingung dan langsung menggenggam tangan Rangga. Apa maksudnya dia datang ke sini? Bisik Reta panik. Rangga tidak menjawab. Mulutnya terbuka tetapi tidak ada suara keluar. Alia berhenti tepat di tengah ruangan. Ia memberikan isyarat kecil pada salah satu petugas, seorang pria dari pengadilan maju ke depan dengan berkas resmi di tangan. "Maaf, mengganggu acara," ucap petugas itu lantang. "Kami datang untuk melakukan pemberitahuan hukum terkait penyitaan aset dan proses penyelidikan pidana yang melibatkan keluarga saudara Rangga Prasetyo." Ruangan langsung kacau. Tamu-tamu terkejut. Beberapa menutup mulutnya, sebagian lain mulai mengambil jarak dari Rangga seolah takut ikut terseret masalah. Rangga melangkah maju, suaranya bergetar. Apa? Ini resepsi saya, kalian tidak bisa seenaknya." Petugas pajak menyodorkan map tebal ke arahnya. Dokumen-dokumen ini menunjukkan ketidaksesuaian aset, transaksi ilegal, dan aliran dana yang berasal dari penjualan tanah tanpa izin pemilik sah. Semua mata beralih ke Alia. Ia tidak bersuara, namun diamnya jauh lebih menohok daripada teriakan. Ibu mertua yang tadi sudah duduk di barisan depan langsung bangkit dengan wajah merah padam. "Alia, kamu memang perempuan tidak tahu diri, sengaja mau merusak acara anak saya." Alia hanya menatapnya datar. "Saya tidak merusak acara," ucapnya lembut. "Saya hanya membawa yang seharusnya." Para tamu terdiam. Kalimat itu terasa seperti bilah tipis yang menembus keseimbangan pesta. "Apa maksudmu?" Rangga mulai membentak. Alia tersenyum. Senyum tenang seorang perempuan yang sudah selesai menderita. "Tanah warisan almarhum ayah saya yang kamu jual tanpa persetujuan. Uang yang kamu gunakan untuk menikah lagi. Semua transaksi ilegal yang kamu banggakan itu. Hari ini semuanya kembali pada pemilik sahnya." Atau ini bisa dibaca, semua transaksi ilegal yang kamu banggakan itu hari ini semuanya kembali pada pemilik sahnya. Ya, titik. Ia menatap Rangga lurus. "Saya." Kegaduhan semakin membesar. Beberapa tamu elit diam-diam saling berbisik. Sebagian sudah bersiap meninggalkan ruangan. Reta menatap Rangga dengan wajah horor. "Rangga, apa ini benar? Kamu pakai uang itu buat nikah sama aku?" Rangga tidak bisa menjawab. Napasnya memburu. Alia tetap berdiri anggun, tak satu pun emosi terpancar. Kehadirannya bukan untuk menghancurkan pesta dengan keributan. Ia tidak datang untuk memaki, menampar, atau menyerang. Ia datang untuk memperlihatkan di depan semua orang penting yang Rangga hormati, bagaimana hidup yang dibangun dengan kebohongan dapat runtuh hanya dengan satu langkah senyap. Dan langkah itu adalah miliknya. Musik yang semula memenuhi ruangan berhenti mendadak ketika petugas berseragam hitam mengangkat mikrofon. Suara gesekan sepatu, bisik-bisik gelisah, dan batuk tertahan menggantikan riuh pesta. "Dengan ini, kami umumkan penyitaan seluruh aset atas nama Rangga Wijaya dan keluarga, berdasarkan putusan mendadak dari Pengadilan Tinggi dan hasil penyelidikan Direktorat Pajak," ucap petugas dengan nada dingin. Seolah ada petir yang meledak di dalam gedung. Tamu-tamu yang tadi tertawa kini menegang. Para relasi bisnis yang sedari tadi mengambil foto dekorasi kini menurunkan ponsel, saling menatap dengan wajah pucat. Tidak ada yang benar-benar mengerti apa yang sedang terjadi, tapi mereka tahu satu hal, skandal telah meledak. Di pelaminan, Rangga mematung. Wajahnya yang barusan dipenuhi senyum palsu berubah pucat pasi.
Ia mencari-cari seseorang untuk disalahkan, namun tatapannya hanya menemukan kamera para tamu yang kini berebut mengabadikan detik-detik kehancurannya. "Apa ini? Tidak mungkin. Ini kesalahan. Ini pasti kesalahan," Rangga berteriak, suaranya bergetar. Mertuanya yang selama ini begitu sombong langsung membentak para petugas. "Kalian tidak punya hak. Ini pernikahan. Ini acara keluarga besar Wijaya." Namun salah satu petugas mengeluarkan map tebal bersegel. "Semua sudah diputuskan. Pemalsuan dokumen pajak, penggelapan aset, transaksi ilegal. Kami hanya menjalankan tugas." Kata pemalsuan saja sudah cukup membuat sebagian tamu menjerit pelan. Beberapa ibu sosialita buru-buru menarik suami mereka, takut jika hubungan bisnis mereka ikut tercoreng. Para bapak-bapak pejabat pelan-pelan menggeser posisi, menjauh dari keluarga Rangga seolah mereka membawa penyakit menular. Di sisi pelaminan, Reta yang baru beberapa jam menjadi pengantin menutup mulutnya sambil mundur. "Rangga, apa maksudnya ini? Aku tidak mau terlibat." Tubuhnya goyah, wajahnya kehilangan warna. Ketakutan itu terlalu besar untuk ditahannya. Dalam hitungan detik, ia terkulai pingsan di lantai marmer yang dingin. Mertua langsung menjerit, Reta, tolong! Ada dokter, ada perawat." Namun tak ada satupun yang mendekat. Semua terlalu sibuk merekam, mengunggah, atau menghindari skandal yang sedang meledak. Dan Rangga, yang selama ini begitu percaya diri, akhirnya pecah. Ia menjatuhkan mikrofon, memukul-mukul meja pelaminan, menendang lampu dekorasi hingga roboh. Rambutnya berantakan, dasi pengantinnya hampir terlepas. Dada naik turun cepat, seolah ia tidak bisa bernafas. Tidak. Kalian tidak boleh. Ini semua bohong. Aku tidak melakukan apa-apa. Kalian tidak mengerti." Jeritanya menggema di seluruh ruangan, membuat beberapa anak kecil menangis ketakutan. Namun petugas hanya berdiri tegap tanpa emosi. Di antara kekacauan itu, Alia berdiri beberapa meter dari kerumunan, mengenakan gaun hitam sederhana. Wajahnya tenang, tatapannya lurus, dingin, namun bukan kebencian, lebih seperti seseorang yang akhirnya menyaksikan kebenaran yang selama ini ditutup-tutupi. Ia tidak berkata apapun, tidak perlu. Sikapnya yang tak bergeming itu justru membuat beberapa tamu mulai menghubungkan titik-titik. Mereka mendatap Alia, lalu mendatap Rangga, lalu kembali pada dokumen penyitaan yang dibacakan petugas. Beberapa mulai berbisik. Jadi semua ini sudah direncanakan. Sepertinya Alia tahu dari awal. Dia yang membuka semuanya ya. Tudingan pelan itu berubah menjadi desas-desus yang menelan nama keluarga Rangga hidup-hidup. Dalam hitungan menit, reputasi mereka yang dibangun bertahun-tahun runtuh seperti pasir tersapu ombak. Mertua Rangga yang biasanya begitu angkuh kini menangis sesukan. Suaranya pecah. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa semua diambil? Namun tidak ada yang menjawabnya. Dan tak ada pula yang membelanya. Rangga yang masih berada di pelaminan akhirnya jatuh berlutut. Tangannya menutup wajah, bahunya terguncang hebat. Alia, tolong aku. Atuh mohon, katakan pada mereka, aku tidak bersalah. Alia memandangnya sebentar, tanpa emosi, tanpa amarah, bahkan tanpa dendam. Yang tersisa hanya keheningan dingin dari seseorang yang akhirnya selesai disakiti. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun, karena luka yang sudah terlalu dalam tidak membutuhkan penjelasan. Dan justru itulah yang membuat Rangga menjerit semakin keras. Jangan diam saja, Alia, katakan sesuatu. Aku mohon, jangan tinggalkan aku seperti ini. Namun langkah Alia tetap tidak bergerak. Ia berdiri tegak, menjadi saksi atas kehancuran yang diciptakan oleh tangan Rangga sendiri. Pesta yang harusnya menjadi hari bahagia berubah menjadi panggung runtuhnya sebuah nama besar, disiarkan langsung oleh tamu-tamu yang sibuk mengunggahnya ke media sosial. Semua dalam satu sore yang tak akan pernah dilupakan siapapun yang hadir di sana.
Hanya butuh beberapa minggu setelah resepsi yang berakhir tragis untuk membuat kehidupan keluarga Rangga berubah total. Nama Wijaya yang dulu menjadi jaminan kehormatan kini menjadi kabar buruk yang dihindari banyak orang. Telepon rumah mereka hampir setiap hari berdering, bukan dari relasi atau kolega, tetapi dari pihak bank, debt collector, dan pemasok yang menuntut pembayaran. Surat-surat penyitaan datang bertubi-tubi. Mobil mewah mereka hilang satu persatu dari garasi. Rekening diblokir, investasi membeku, saham mereka jatuh tanpa bisa diselamatkan. Ibu Rangga, yang selama hidup hanya mengenal kemewahan, tidak pernah membayangkan dirinya harus duduk di ruang tamu suram, sebuah kontrakan kecil, menangis sambil memegang papan pengumuman penyitaan rumah mereka yang berharga miliaran. Apa yang harus ibu lakukan sekarang, Gah? Kita sudah tidak punya apa-apa, Katanya dengan suara serak. Rangga hanya menunduk. Rambutnya berantakan, wajahnya kusut dan tidak terawat. Ia tidak tidur dengan benar selama berhari-hari. Semua pintu ia datangi, semua teman ia hubungi, tetapi tidak satu pun yang mau menolong. Mereka takut ikut terseret kasus. Sementara itu, media masih ramai membicarakan resepsi mewah yang berubah menjadi bencana. Nama Rangga dan keluarganya menjadi bahan perbincangan nasional. Setiap artikel, setiap unggahan, setiap komentar publik menambah tekanan yang membuat mentalnya hancur, sedikit demi sedikit. Hingga suatu sore, Rangga memberanikan diri datang ke tempat Alia bekerja, tempat yang dulu ia anggap rendah. Alia sedang berada di ruangannya memeriksa laporan keuangan klien. Saat ia mengangkat kepala, ia melihat sosok yang begitu ia kenal, namun kini tampak seperti bayangan masa lalu. Rangga berdiri dengan pakaian lusuh, wajah pucat, dan mata yang bengkak karena menangis. "Alia, tolong aku." Suaranya pelan, nyaris tidak terdengar. Alia tidak bergerak dari kursinya. "Ada apa kau kesini?" Rangga menelan ludah, suaranya pecah. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Semua menutup pintu untukku. Tolong, aku butuh bantuanmu. Hanya kamu yang mungkin masih... Kau butuh apa? Potong Alia dingin. Aku ingin kau bicarakan sesuatu pada petugas penyidik. Katakan bahwa aku tidak tahu apa-apa. Katakan aku hanya korban. Mereka mungkin akan percaya kalau itu datang darimu. Alia menarik nafas perlahan. Tatapannya tidak penuh dendam, tetapi lebih seperti seseorang yang tidak lagi terhubung dengan masa lalu yang menyakitkan. Dan ia hanya mengatakan satu kalimat yang memutus seluruh harapan Rangga. "Bukan tugasku menyelamatkan seseorang yang memilih menghancurkan dirinya sendiri." Rangga membeku. Tidak ada teriakan, tidak ada makian, hanya keheningan panjang yang membuat ruangan itu terasa sesak. Ia melangkah mundur, pelan, seperti seseorang yang baru saja kehilangan bagian terakhir dari dirinya. Alia tidak mengejarnya. Ia memalingkan wajah kembali ke berkas-berkasnya, seolah kunjungan itu hanya angin lewat. Melati yang melihat Rangga keluar dengan langkah goyah langsung masuk ke ruangan Alia. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya lembut. Alia mengangguk meski sorot matanya menyimpan banyak hal. Aku hanya... Akhirnya selesai. Melati mendekat, menepuk pundaknya. Kamu sudah melalui masa yang sangat berat. Tidak semua orang bisa berdiri setegak ini. Alia tersenyum kecil. Sebuah senyum yang belum pernah muncul sejak hari-hari gelap di kehidupan rumah tangganya. Dari hari itu kedekatan Alia dan Melati tumbuh seperti saudara. Melati sering mengajaknya makan malam, sekedar berbagi cerita atau hanya menemani Alia melepas penat. Mereka saling mengisi kekosongan yang sebelumnya diisi luka dan trauma. Alia mulai membangun hidup barunya pelan-pelan. Ia memperdalam keterampilan kerjanya,
mengikuti pelatihan, memperluas jaringan dengan profesional lain. Ia menyusun masa depannya dengan hati-hati, dengan kepala dingin dan langkah yang matang. Tidak ada lagi keraguan ketika ia mengambil keputusan. Tidak ada lagi ketergantungan pada siapapun. Dan setiap malam sebelum tidur, ia menyadari satu hal. Ia bukan wanita yang pernah dipatahkan oleh suami dan keluarganya. Ia kini seseorang yang berdiri di atas kakinya sendiri. Lebih kuat, lebih mandiri, dan jauh lebih cerdas dibandingkan siapapun yang pernah meremehkannya. Hujan turun tipis malam itu, seperti ingin menutup lembaran hari-hari penuh badai yang pernah merenggut ketenangan Alia. Di ruang kerjanya yang sederhana, ia menata ulang dokumen-dokumen baru, surat kerjasama, rencana usaha kecil yang mulai ia bangun, dan beberapa berkas yang menandai hidup barunya. Teleponnya bergetar sekali. Nama Rangga muncul di layar. Alia terdiam sejenak, tetapi bukan karena ragu, melainkan karena ia ingin memastikan dirinya tidak dibawa kembali oleh emosi masa lalu. Setelah menarik nafas, ia mengangkatnya. Suara di seberang terdengar parau, jauh berbeda dari nada congkak yang dulu selalu meremehkannya. "Alia, tolong, sekali saja, aku tidak punya siapa-siapa lagi." Hening. Alia memejamkan mata bukan untuk menahan rasa sakit, melainkan untuk mengenang betapa keras ia dulu berjuang keluar dari kegelapan itu. "Aku sudah tidak marah. Aku hanya tidak lagi ingin kembali menjadi perempuan yang kau rendahkan." Rangga merintih kecil, seperti seseorang yang akhirnya menyadari apa yang telah ia buang. "Aku salah. Aku menyesal." Alia membuka mata. Tatapannya tenang, tidak ada dendam, melainkan kedewasaan yang tumbuh dari luka yang pernah nyaris menghancurkannya. "Kita sama-sama membuat pilihan, Rangga. Dan setiap pilihan punya harga." Ia menatap jendela yang berkabut oleh hujan. "Hargamu adalah kehilangan semua yang kau sia-siakan. Hargaku adalah belajar untuk tidak lagi membiarkan orang lain mengatur hidupku." Setelah itu, ia menutup telepon. Tidak ada drama, tidak ada tangisan. Keputusan itu bukan balas dendam. Itu adalah pembebasan. Beberapa minggu kemudian, Alia menghadiri undangan acara kecil di sebuah pusat pelatihan perempuan mandiri. Ia diminta membagikan pengalaman bukan sebagai korban, melainkan sebagai seseorang yang berhasil berdiri setelah terjatuh berkali-kali. Para peserta memperhatikannya dengan mata yang penuh harapan. Alia tersenyum hangat sebelum mulai berbicara. "Saya dulu adalah perempuan yang percaya bahwa cinta berarti mengalah. Tapi saya lupa bahwa diri saya sendiri juga harus dilindungi, dihargai, dan diperjuangkan. Ketika seseorang mengkhianati Anda, itu bukan karena Anda tidak cukup baik, tapi karena mereka tidak cukup bijak untuk melihat nilai Anda." Ruangan hening. Namun bukan hening yang kosong. Itu hening yang menyerap pesan, hening yang menyembuhkan. Sakit itu nyata, pengkhianatan itu nyata, tapi jangan biarkan luka menentukan jalan hidup Anda. Luka seharusnya menjadi pengingat bahwa Anda layak mendapatkan hidup yang lebih baik. Alia menatap wajah-wajah yang mulai memancarkan keberanian. Bangkit bukan berarti harus membalas dendam. Bangkit berarti mengambil kembali kendali atas hidup kita. Itu yang saya lakukan. Itu yang juga bisa kalian lakukan. Sorakan kecil menyisir ruangan bukan sebuah gemuruh, tetapi cukup untuk membuat hati Alia menghangat. Saat ia melangkah keluar dari gedung itu, matahari senja menembus awan, memantulkan cahaya keemasan di trotoar basah. Langkahnya mantap, bukan lagi langkah seseorang yang mencoba bertahan, tetapi langkah seseorang yang tahu kemana ia ingin menuju. Hidupnya memang tidak kembali seperti dulu, tapi ia tidak menginginkan hidup yang dulu. Ia telah berubah, ia telah tumbuh, dan kini ia siap menjalani masa depan tanpa bayang-bayang yang mengikatnya. Alia menatap langit yang mulai cerah. Dengan suara lilir namun penuh keyakinan, ia berbisik, "Terima kasih hidup karena tidak menyerah padaku saat aku hampir menyerah pada diriku sendiri." Lalu ia berjalan maju menyambut hari yang baru.
tanpa penyesalan, tanpa takut, dan tanpa menengok lagi ke belakang.